Cek tes mic. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja GBI Moria Jakarta. Hari ini Minggu 28 Mei 2023. Semuanya diberkati oleh Tuhan dan bertepatan dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu. Kabar baik di studio ini dan kabar baik juga pasti di rumah saudara. Amin. Haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan. Jika tidak keberatan, Bapak Ibu boleh share link ibadah ini di WA story masing-masing. Boleh jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan kalau kami boleh hidup semua karena anugerah-Mu. Satu minggu boleh kami lalui, kami mengucap syukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan kami yang memilih-Mu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Aku berdoa siapapun yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Aku berdoa Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah. Roh Kudus ambil alih ibadah kami, pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari gereja mana, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu. Diberkatilah saudara, bersukacitalah sekali lagi semua. Haleluya. Yang percaya, ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oh, yeah. Diberkatilah Bapak Ibu. Ku tak pandang dari gereja mana, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kembali katakan, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya
cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sama-sama, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa keluarganya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Hatiku percaya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung. Haleluya. Diberkatilah saudara. GBI Moria, suaramu katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan dari awal, sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Waktu risau ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hatiku percaya, Yesus Tuhan yang hidup. Sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Bapak Ibu semua. Haleluya. Hatiku percaya kepada Kristus. Sama-sama angkat tangan dingin-dingin dua-dua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku ini, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, haleluya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu semua. Amin. Teduhkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus. GBI Moria, sama-sama kata
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari cuma Tuhan yang di rumah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua, ngomong sama Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus sama-sama lebih sungguh. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, lebih sungguh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari katakan hatimu menyembah Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, yeah. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia selamanya. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus penuhi hati umat-Mu. Kami rindu, kami haus akan kasih-Mu. Haleluya. Hey, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia, tiada ada seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik selamanya. Diputuskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini sembah kami, syukur kami hanya kepada-Mu Yesus. Hosana di tempat
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berseru, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari GBI Mori angkat hati, angkat tangan, tuarkan ke surga. GBI Mori sembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar firman Allah yang kami dengar pada hari ini Minggu 28 Mei 2023 boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kerinduan kami tidak hanya cakap dengan firman Allah, tapi juga cakap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan, pengagungan dari Tuhan sajalah yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami berdoa, Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Allah bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih teman-teman musik. Ya kan, puji nama Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 yang pertama sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya menyapa Shalom Bapak yang baru bergabung. Terima kasih banyak buat waktunya. Jika tidak keberatan, boleh share link ibadah ini di WA story masing-masing agar boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tema khotbah hari ini Minggu 28 Mei 2023 adalah Pentakosta. Ayat bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta disebut hari pencurahan Roh Kudus. Tepat 50 Penta, 50 hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel menyebut Pentakosta sebagai hari pengucapan syukur atas panen gandum. Jadi di Perjanjian Lama ada juga namanya Pentakosta, tapi Pentakosta yang dimaksud adalah pengucapan syukur bangsa Israel akan panen gandum. Tapi Pentakosta di Perjanjian Baru adalah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus artinya Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, ya kan? Apakah makna Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan? Yang pertama saya mencatat, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu butuh bantuan Roh Kudus Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos bahasa Yunaninya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makna yang pertama pencurahan Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan adalah Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang pertama di mana dikatakan di Yerusalem, jadi saksi Kristus. Yerusalem bicara apa? Di keluarga dekat kita dulu, di rumah tangga kita dulu, di teman-teman seiman kita dulu. Bapak Ibu, jadi saksi Kristus. Di rumah tangga, suami, istri, anak-anak, anggota keluarga, jadi saksi Kristus. Saling melayani, saling mengasihi. Ya kan, jangan mental bos, tapi mental hamba.
berhati hamba, jangan berhatinya maunya merintah-merintah begitu, enggak. Tapi kita saling melayani, saling melengkapi. Ada yang nyuci piring, ada yang nyuci baju, ada yang nyapu halaman, ada yang nyapu ngepel, ada yang jemur pakaian, ada yang lap kaca dan seterusnya. Ada yang masak, ada yang makan, kan begitu. Iya kan? Saling bekerja sama, saling saksi Kristus. Di Yerusalem, bicara apa? Di rumah tangga dulu. Suami istri hidup rukun damai, tidak kawin cerai, begitu. Jadi rumah tangga dulu Bapak Ibu. Iya kan? Hidup yang benar. Kemudian di seluruh Yudea. Yudea itu mulai tetangga, RT RW. Iya kan, RT RW, di kantor, Yudea. Jadi saksi Kristus. Jangan kita ngaku-ngaku rajin ibadah tapi korupsi rajin juga. Kan, makan hak orang rajin juga. Fitnah orang, sikut orang rajin juga. Iya kan? Enggak begitu Bapak Ibu. Kita yang rajin ibadah, rajin pelayanan, yang dipenuhi Roh Kudus, jadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Ada kesempatan untuk korupsi, kita nggak mau lakukan korupsi karena kita tahu rezeki kita Tuhan sudah atur setiap hari dengan indah. Amin Bapak Ibu. Kalau ada teman kita yang korupsi, kita nggak ikut menghakimi, kita berkata, saya mencukupkan apa yang ada pada saya. Kita jadi saksi Kristus. Teman-teman kita merokok, kita nggak merokok, jadi saksi Kristus. Kok lu nggak merokok? Kalau nggak merokok, lu tahu nggak merokok? Kalau nggak merokok itu nggak ganteng, nggak. Ya kan ada bilang begitu kan, lu kalau nggak merokok nggak ganteng, enggak lah. Saya lihat di salon itu banyak yang, mohon maaf nih, yang banci-banci merokok semua ya kan. Ya gimana coba? Kita nggak merokok nggak apa-apa. Ada juga kok mohon maaf. Ada juga teman-teman pendeta yang masih merokok. Saya puji Tuhan nggak merokok sudah, nggak merokok. Puji Tuhan. Ada juga saya lihat beberapa pendeta tuh merokok dari sinode lain ya, bukan di GBI. Di GBI nggak boleh pendeta merokok saudara. Puji Tuhan. Dan di seluruh Yudea dan Samaria, nah tidak seiman. Kita harus jadi saksi Kristus. Ya kan, jangan kita ngaku-ngaku orang Kristen tapi kita nerobos lampu merah, buang sampah sembarangan. Mohon maaf nih. Ya kan, ajarin orang berbohong, berdusta, tapi kita ngaku Kristen. Aduh minta ampun. Jangan saudara. Manfaatin orang tapi kita ngaku Kristen. Anak Tuhan itu murah hati. Anak Tuhan hidup yang benar. Amin Bapak Ibu. Dan sampai ke ujung bumi, artinya apa? Dimanapun kita berada, jadi saksi Kristus. Ya kan? Jadi saksi itu sederhana. Gimana sih Pak Pendeta? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan ikuti apa yang Tuhan katakan. Hiduplah jujur, hiduplah benar, bersyukurlah, bersukacitalah, semangatlah. Jangan komplain, jangan mengeluh, tapi kita mengucap syukur. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Saksi Kristus. Ada orang yang sudah mulai tawar hati, yang sudah mulai, waduh gimana mengeluh begitu. Kita tetap semangat, kita nguatin, ya kan? Jangan kita ada orang yang sedang berduka gitu, lu sih nggak berpuluhan kali lu. Janganlah saudara, ya kan? Lu sih jangan ke gereja sih lu, jangan. Apa yang bisa saya bantu? Begitu, anak Tuhan harus begitu. Apa yang bisa aku bantu? Kalau aku uangnya terbatas, aku bantu doa ya, bantu tenaga ya. Begitu saudara. Saksi Kristus. Kisah para Rasul 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi makna Pentakosta, makna pencurahan Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Anak-anak muda, sahabatku, teman-temanku, adik-adikku, ayo pacaran yang seiman. Jangan cari yang beda iman dan tidak sejenis. Amin. Dan hiduplah benar, ya kan? Kemudian sekolah yang jujur, kuliah yang jujur, kerja yang jujur. Tuhan pelihara kita sempurna. Pelayanan juga yang jujur. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apakah makna Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini? Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, saya mencatat, Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil Kristus. Saya mengutip Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Karya Roh Kudus loh Bapak Ibu. Kita mampu menyampaikan firman Allah karena Roh Kudus saudara. Bukan karena kepintaran kehebatan kita, karena Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa karya Roh Kudus, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Saya sudah menyaksikan ribuan kali lah karya Roh Kudus dalam pelayanan gereja GBI Moria. 18 Mei kemarin itu ada yang meninggal. Jadi 26 April ada seorang anggota keluarga menghubungi saya untuk membantu doakan ada keluarganya sakit. Sudah umur 79 tahun. Di ruang ICU RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, saya datang 26 April ini pertama ceritanya. Kemudian saya datang, saya doakan, ternyata orang Jerman menikah dengan orang Indonesia, suku Jawa. Nah, si Om ini almarhum sudah 79 tahun, sakitnya paru-paru ya, paru-paru yang bermasalah. Saya nggak tahu istilah medisnya apa. Nah, saya datang, udah pakai itu, oksigen, kencang sekali, kencang sampai suara oksigennya, mesinnya itu kedengeran saudara. Terus, salam Om, saya dengan pendeta Chris. Nah, kita mau doa hari ini ya, gitu. Langsung dia pegang-pegang, itu tangannya sudah diikat sebenarnya, tapi bisa dia tarik, terus dia sapa, dia salam saya. Sudah Om, tenang aja, duduk aja, tiduran aja Om, jangan. Dia mau bangkit, mau sambut saya, bilang, duduk tiduran aja Om. Terus dia, ini tangannya yang diikat itu, rupanya copot itunya, ikatannya. Misalnya dia salam, tangan saya dipegang kuat-kuat. Dia bilang, pendeta, iya pendeta Chris, panggil pendeta Chris aja. Oh iya pendeta, saya mau ngomong, ambil dipegang-pegang di tangan saya. Ya tenang aja Om, saya lama kok Om, kalau Om masih, saya akan temani Om, saya akan dengar curhatnya Om. Iya, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan supaya istri dan anak-anak saya diselamatkan oleh Tuhan. Oh siap, kita doa, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, Om bersama istri, anak-anak, menantu, cucu semua diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, berkumpul ibu, saya doakan semua itu, amin. Terus dia cium tangan saya, saya kan kaget saudara. Tangan saya diciumnya langsung gini. Aduh, saya bilang, jangan dong, kenapa cium tangan saya? Gitu. Saya nggak tahu sejarahnya seperti apa, tapi dia kuat erat ditarik tangan saya, terus dia cium tangan saya. Aduh, minta ampun, saya bilang, Om, saya masih lebih muda dari Om. Kenapa Om cium tangan saya? Terima kasih, saya nggak bisa bantu, nggak bisa balas bantuan Pak Pendeta doakan. Oh ya sudah, ada doa lagi ya. Om sehat, Om umur panjang, diberkati oleh Tuhan, berkumpul di surga. Amin. Udah ngomong begitu, Pak Pendeta, saya mau tidur. Oh ya sudah, Om mau tidur, ada kurang lebih 30 menitan. Saya pulang, oke? Kalau Om mau minta didoakan lagi atau mau cerita lagi, saya akan datang. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Bisa bahasa Indonesia, karena so lama di Indonesia si Om ini. Sudah. Terus saya kaget, ternyata Om ini menikah beda agama, gitu. Dia Jerman, dia punya istri itu agama seberang, begitu. Nah, saya tanya sama putrinya kan, yang antar jemput saya, kita bisa di lift, karena saya naik kendaraan sendiri ke rumah sakit toh. Dia bilang, Pak Pendeta, kami keluarganya complicated. Ah, complicated? Kenapa? Iya, papa saya kiblatnya ke Christ, nggak goyah, kiblatnya ke Christ. Mama saya sama dua kakak-kakak saya sama mama saya beda keyakinannya. Oh begitu, saya bilang, saya baru tahu. Iya begitu Pak Pendeta. Wih, hebat juga. Terus mereka setahu saya cuma ada bisa tuh di Singapura sama Australia yang boleh ini. Perbedaan nikah agama beda begitu kan. Rupanya di Jerman, jadi masuk tahun 80-an lah ya, 8 berapa gitu dibilang. Mereka menikah di Jerman. Nah, balik lagi ke Indonesia. Dan almarhum ini, singkat ceritanya, jadi menikah di Jerman tapi nikahnya beda agama begitu. Udah. Jadi begini jadi ceritanya. 26 April saya doakan, meninggal 18 Mei. Akhirnya meninggal 18 Mei jam 15, kurang lebih jam sekitar 15 waktu Indonesia Barat, dan saya dihubungi 15.34 setelah dokter sudah kasih surat bahwa positif meninggal. Nah, sudah. Saya dihubungi, Pak Pendeta, selamat sore. Selamat sore Kak, apa kabar? Kurang baik. Hah, kenapa? Papa jantungnya sudah berhenti, napasnya sudah berhenti. Kapan? Tadi 15, sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mohon bimbingannya, karena saya bukan seorang Kristen.
Baru saya bilang, oke. Kalau nggak ada yang beliin peti, gereja Moria beliin peti. Hah, peti apa? Kan dia mungkin kan kalau ya agama seberang kan beda. Atau ada jasnya, hah, pakai jas juga, pakai jas. Tapi di rumah ya sudah, jadi orang dia ikuti arah saya kasih tolong bawa jas dulu, tolong ambilin jasnya almarhum, kemeja putihnya apa, dasinya semua, sepatunya dibawa, semua celananya pokoknya lengkap. Seperti orang mau ke pesta. Hah, emang begitu? Iya, emang begitu. Pokoknya saya nanti jam 5:30 sore sampai rumah sakit, ke rumah sakit itu. Jadi ke ruang jenazah dulu. Saya mau perhatiin, saya mau cek dulu. Saya mau cek, udah ini belum. Terus saya tanya, ini udah ada gereja yang mau melayani? Belum ada. Papa cuma kenal sama Pendeta Kris. Saya syukur kepada Allah, Pak Pendeta Kris yang melayani papa saya waktu masih hidup dan papa saya senang. Oh sudah kalau begitu. Gereja Moria yang melayani. Sudah kita yang melayani. 19 dikubur. Jumatnya kan Kamis itu ketepatan dengan ibadah 18 Mei ibadah memperingati kenaikan Kristus ke surga. Beliau kembali ke Bapa di surga. Kemudian Jumatnya 19 Mei 2020 dimakamkan di pemakaman keluarga mereka. Daerah Bogor sana jauh juga memang. Nah, tahu Bapak Ibu, tamunya semua yang datang beda agama semua. Aduh Tuhan, beneran di rumah duka sama di pemakaman. Ya namanya aduh keluarga, tapi ya, itu yang bikin saya tuh sampai kalau bukan karya Roh Kudus gak bisa lah ini saudara. Mereka dengar firman Tuhan, gak ada yang main HP, saya lihat gak ada. Dengar begitu, karena mungkin baru dengar kali ya, kayak mana sih kok banyak orang Kristen tuh ya, pakai peci, pakai jilbab, dengerin. Kita sampai deg-degan tuh, Tuhan jangan sampai aku tersinggung ini gimana lah ini. Ngeri juga saudara, iya kan? Tapi aminnya agak lucu jadinya. Saya bilang begini, Bapak Ibu, selama kita hidup, kita tuh gak boleh jahat sama orang. Amin, amin. Nah gitu, aminnya gitu saudara, gitu begitu. Oh begitu, amin. Ke sinode sebelah. Amin, gitu saudara. Ada saya bilang sama istri saya ketawa-ketawa dia, bisa begitu. Amin, itu saya kaget. Dan karya Roh Kudus semua mereka dengerin. Ada yang direkam lagi, saya lagi khotbah direkam, pegang HP terus dia. Terus saya tahu itu direkam karena saya ke kiri, dia ke kiri, saya ke kanan, dia ke kanan kameranya. Jadi kan direkam, bukan dipoto. Puji Tuhan, saya tanya sama teman saya nyinggung nggak tadi? Enggak, bagus kok. Saya tanya juga tuan rumah kan, kakaknya tadi saya nyinggung nggak? Enggak Pak Pendeta, bagus kok doanya. Ternyata puji Tuhan lah. Iya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Iya puji Tuhan ya, sudahlah. Karya Roh Kudus saudara, karya Roh Kudus. Berani memberitakan Injil Kristus. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waduh. Itu amin. Nah, itu doanya amin itu saudara lucu. Ada legatonya. Amin begitu saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, begitu saudara. Aduh, karya Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil Kristus. Kisah Para Rasul 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah Pentakosta. Ayat bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Apakah makna Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan? Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing kita hidup dalam Kristus. Galatia 5 ayat 16. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, R-nya huruf besar, artinya Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh Kudus membimbing kita hidup dalam Kristus, membimbing kita hidup dalam firman Tuhan, bukan dalam hukum Taurat. Tahu kan hukum Taurat? Mata ganti mata, telinga ganti telinga, tangan ganti tangan. Susah sekali hidup dalam hukum Taurat Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus membimbing kita hidup dalam firman Allah, firman Kristus. Artinya kalau kita punya iman kepada Kristus, hidup kita dibenarkan. Dalam hukum Taurat, kau harus hidup berbuat saleh dulu, baru masih diperhitungkan apakah kesalehanmu layak diterima Tuhan atau tidak. Itu dalam hukum Taurat. Tapi dalam firman Kristus, kita punya iman kepada Kristus, kita dibenarkan. Sama seperti Abraham yang percaya Allah, dia mendapatkan kebenaran.
hidupnya dibenarkan. Makanya berbeda saudara. Roh Kudus membimbing kita hidup dalam Kristus. Dengan iman kita diselamatkan, dengan iman kita disembuhkan, dengan iman kita diberkati, dengan iman kita dibenarkan, dengan iman kita jadi saksi Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, teman-teman pemusik, Roh Kudus membimbing kita hidup dalam Kristus. Galatia 5:16. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, Pentakosta bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ada 3 maknanya. Yang pertama bagi kita, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing kita hidup dalam Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan terimalah Roh Kudus bagi hidupmu, hidupku. Mari relakan hidup kita, rendahkan hati kita untuk senantiasa setiap hari dituntun oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami mendengar pada saat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam roh, hati dan pikiran kami. Saatnya kami akan menerima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Siapapun kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, hari ini Minggu 28 Mei 2023 semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Dan Roh Kudus membimbing hamba untuk memimpin umat Tuhan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, siapkan hostif tangan kita. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat hostia yang ada betul menjadi tubuh Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Berkat tubuh Kristus kami sehat sempurna. Segala kelemahan di tubuh kami sudah selesai. Dalam nama Yesus inilah tubuh Kristus.
Amin. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dilenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan yang ada bentuk menjadi darah Yesus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Berkat darah Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami disempurnakan. Segala kelemahan dan kerinduan kami sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Yesus. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, saya bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini Minggu 28 Mei 2023 telah menerima tubuh darah Yesus. Kami berdoa dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disempurnakan, dikuduskan, ditahirkan, disempurnakan dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami, kiranya Bapa Surgawi membuatnya berhasil. Kami bersyukur janji Tuhan Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh karena iman. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali Bapak Ibu. Pengumuman nanti akan diposting untuk minggu depan. Di minggu pertama di bulan yang baru akan kita posting di WA Group Jemaat dan Pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Di penghujung ibadah ini kami mau berdoa syafaat bagi setiap nama Bapak Ibu, Abang, Kakak, Laitona Purju yang telah mengikuti ibadah raya online Gereja GB Moria Jakarta 28 Mei 2023. Aku berdoa semuanya diberkati Tuhan. Yang sudah berikan persembahan juga diberkati, yang belum berikan persembahan juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa apa yang kami tabur untuk kerajaan sorga Allah memperhitungkan ribuan kali ganda. Berkati Indonesia di mana kami tinggal dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Allah. Gereja Tuhan GB Moria Jakarta Palangkaraya juga diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang setia mendukung gereja ini, Tuhan yang membalasnya ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang sudah membantu pemain musik kami, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Ibu Gembala juga yang melayani guru sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. GB Moria, sama-sama lebih syukur. Aku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Tuhan Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Raya Online Gereja GBI Moria Jakarta Minggu 28 Mei 2023 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu. Sehat-sehat semua kita ya. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Lagu penutup, lagu terakhir, Hatiku Percaya. Haleluya. Sekali lagi bersukacitalah GBI Moria. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Selalu bersyukur semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun